Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Koba dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan dengan NIM channel 1423052. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kalian tahu nggak sih pentingnya sistem peredaran darah pada manusia? Sistem peredaran darah pada manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, karena dengan adanya peredaran darah, maka kita dapat menerima oksigen dan sari-sari makanan yang dapat diterima oleh tubuh. Nah, sebelum ke pembahasannya, maka kita harus mengenal organ-organ peredaran darah. Organ-organ peredaran pada manusia. Nah, yang pertama yaitu jantung, dan yang kedua yaitu pembuluh darah, dan yang ketiga yaitu darah. Nah, mari kita membahas tentang jantung. Jantung terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, gambar jantung akan terlihat seperti ini. Dan jika dipotong, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Terdiri atas 4 ruang. Untuk mempermudah mempelajari ruang jantung, maka penampakan jantung akan kita ubah seperti ini. Dan masing-masing ruang jantung seperti di gambar tersebut. Nah, mari kita bahas masing-masing ruang jantung secara detail. Yang pertama yaitu serambi kiri, kedua serambi kanan, ketiga bilik kiri, dan keempat bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai yang namanya katup atau sekap yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompah darah. Jantung mengalami proses relaksasi yaitu distolit, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi. Lalu kontraksi atau sitolet, di mana otot jantung merenggang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik. Jadi setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi selama manusia itu hidup. Nah, selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Mari kita bahas. Nah, berikutnya kita akan mempelajari jenis pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama yaitu pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarannya sebagai berikut. Terlihat di situ ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang menghubungkan langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Berikut ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh darah arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada juga pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompah darah ke seluruh tubuh. Maka, begini cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih berada di serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung, menuju ke pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah di serambi kiri menuju bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh. Melalui pembuluh nadi atau arteri, setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena, menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen yaitu
O2, dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, darah banyak mengandung CO2 yaitu karbon dioksida. Berikut penjelasan warna darah. Pada peredaran darah, saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru, sehingga masih banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi, saat kita bernafas, kita menghirup O2 yaitu oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah, sehingga warna darah menjadi warna merah lagi. Karena banyak mengandung oksigen, saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat bersamaan, saat darah menuju tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida yaitu CO2, sehingga berwarna biru. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.